Menantu Super Han San Qian. Bab 6081 Hadiah besar untukmu. Tidak ada apa-apa di puncak gunung, tetapi secara kebetulan, ketika tetua itu baru saja mengangkat matanya, beberapa batu besar perlahan-lahan didorong ke tepi tebing. Batu-batu besar itu, satu persatu, seperti bukit kecil. Hanya melihatnya saja sudah menakutkan, dan ketika mereka menumpuk, itu bahkan lebih menakutkan. Setelah memperhatikan perubahan ekspresi tetua agung itu, sekelompok orang juga mendongak. Setelah melihat ini, ketiga orang itu juga terkejut dan benar-benar tercengang. Ya ampun, deretan batu-batu besar ini. Apa yang terjadi? Dari mana batu-batu besar ini berasal? Lagi pula, ini terlalu besar. Jika jatuh, astaga. Posisi ini akan hancur berkeping-keping. Di posisi Huyan, hampir semuanya adalah orang-orang mereka saat ini, karena serangan terhadap. Posisi itu lancar, jadi itu wajar. Dengan kata lain, jika batu-batu besar ini jatuh, bukankah mereka akan menghancurkan orang-orang mereka sendiri? Sialan, tidak heran Han San Qian menolak untuk muncul. Ternyata dia sengaja memberi kita posisi itu, dan kemudian menyerang kita dengan cara ini setelah kita tiba di posisi itu. Ini benar-benar hujan batu yang mengerikan. Sialan Han San Qian. Keempat tetua terkejut dan marah pada saat yang sama, tetapi sayangnya, semuanya sudah terlambat. Dengan suara gemuruh, batu-batu besar berguling ke bawah. Boom! Ketika batu-batu besar itu jatuh, mereka seperti pembunuh super di tengah kerumunan yang begitu padat. Semua orang seperti pai daging di bawah mereka. Sejumlah besar orang berpakaian hitam mulai mati tepat di bawah batu-batu besar itu, atau bahkan jika mereka lolos karena keberuntungan. Mereka tidak dapat menahan reaksi berantai yang disebabkan oleh kelembaman batu-batu besar itu. Ketika batu-batu besar itu berguling, banyak orang langsung terkena, tertimpa, atau bahkan tertimpa sampai mati. Batu-batu besar itu tidak banyak, tetapi juga tidak sedikit. Yang fatal adalah ada terlalu banyak orang di posisi itu, jadi korbannya tentu saja sangat besar. Melihat kemenangan di depan, tetapi sekarang tiba-tiba dirobohkan oleh batu-batu besar ini, keempat tetua itu sangat marah. Sialan, sekarang aku mengerti bahwa Han San Qian membawa para pelaut yang kuat ke puncak gunung bukan untuk mencari sumber air, tetapi untuk membiarkan orang-orang ini memindahkan batu untuk menghantam kita. Itu benar, ini sebenarnya alasan sebenarnya mengapa Han San Qian membuat pengaturan seperti itu. Namun, tipuan seperti itu seringkali membuat orang berpikir tentang tempat lain. Yang memberi Han San Qian kesempatan untuk mencuri naga dan burung phoenix. Tapi yang tidak ku mengerti adalah, apakah ada begitu banyak batu besar di gunung ini? Tetua ketiga berteriak dengan marah. Dia secara pribadi memimpin orang-orang ke puncak gunung. Sebagian besar hutan di puncak gunung tidak begitu banyak batu besar. Memang ada beberapa batu di gunung, tetapi banyak di antaranya adalah batu besar, yang merupakan tubuh gunung. Sisanya hanya tanah. Di mana dia menemukannya? Jika dia pergi mencari dengan tergesa-gesa, jelas sudah terlambat di medan perang hari ini. Namun, jika dia bersiap terlebih dahulu, mustahil baginya untuk tidak menemukan apapun dalam proses menjelajahi dan mencari sungai dalam skala tetua ketiga. Mungkinkah itu jatuh dari langit? Hidung tetua kedua hampir terjulur karena marah. Tetua pertama menatap tetua keempat dengan bingung, dan tetua keempat juga menatapnya dengan bingung. Bagi mereka berdua, sebenarnya, tidak ada dari mereka yang tahu dari mana batu itu berasal. Tetua ketiga benar. Kemunculan batu-batu ini sama sekali tidak masuk akal. Ledakan. Tumpukan batu lainnya didorong langsung ke puncak gunung. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini Han San Qian terbang dan berdiri di tengah. Dia berdiri dengan bangga, menatap medan perang dengan acuh tak acuh. Melihat kemunculan Han San Qian dan kam musuh yang dihancurkan oleh batu-batu dalam prosesnya, kelompok pelaut, yang sudah dalam moral yang sangat rendah, tiba-tiba menjadi tertarik. Haha, bukankah itu Tuan Han? Sial, hujan batu yang sangat besar ini bagus. Bukankah anjing-anjing ini, tidak dengan ganas merampok posisi kita? Haha, merampok, terus merampok, aku tidak bisa membunuh kalian bajingan. Semua orang sangat bersemangat, dan Han San Qian juga terbang turun saat ini. Bab 6082, Kenaikan Besar. Di mana para jenderal?
Han San Qian tidak jatuh sepenuhnya, tetapi hanya melayang di udara di atas medan perang, seperti dewa. Hah! Di darat, para pelaut yang tersisa di medan perang segera menjadi sangat bersemangat, dan mereka menanggapi dengan serempak, dan formasi pertempuran juga sangat bagus. Jangan panik, dengan saya, Han San Qian, di sini, pertempuran ini akan menang. Kita akan menang, kita akan menang. Responsnya seperti gelombang, bergema di antara langit dan bumi. Kura-kura tua, yang sudah terluka parah, tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Han San Qian. Aku tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilakukan dengan sangat menyedihkan, dan aku juga tahu bahwa kakak tertuaku tidak akan pernah tidak berdaya di bawah paksaan seperti itu. Kura-kura tua itu memiliki kepercayaan diri, menepis semua kotoran di tubuhnya, dan berdiri di depan tim dengan momentum yang ganas. Sialan. Tetua pertama terbang dan langsung para tetua kedua, ketiga, dan keempat tidak berani lengah dan mengikuti dengan saksama. Keempat orang itu berhadapan dengan Han San Qian di udara. Tetua Agung melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara dingin, "Saudara-saudara, jangan panik, kita bersama." Saat Tetua Agung berdiri untuk menstabilkan moral pasukan, orang-orang berpakaian hitam yang pusing karena batu-batu yang jatuh dengan cepat mengatur ulang pasukan mereka dan kemudian perlahan-lahan mengatur formasi mereka. Moral pasukan secara bertahap stabil. Han San Qian, menghadapi serangan kami, jika kamu pintar, kamu harus menyerah dengan patuh, jika tidak. Melihat Han San Qian, tetua ketiga langsung marah dan ingin menguliti Han San Qian hidup-hidup. Makhluk anjing ini benar-benar penuh kebencian, mempermainkannya setiap saat. Ya, Han San Qian. Tetua kedua juga menggema. Han San Qian tersenyum menghina, bagaimana jika tidak? Jika tidak. Begitu pasukan kami menyerang, aku dapat menjamin bahwa tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang membantumu akan selamat. Tetua ketiga itu tampak mengintimidasi, seolah-olah dia mencoba menekan orang lain dengan cara ini. Begitukah? Kalau begitu, biar kukatakan padamu, sebaiknya kau menyerah dengan patuh. Sukuku selalu memperlakukan tawanan dengan baik. Kalau tidak, Han San Qian juga mengancam balik. Dia tidak memiliki tatapan ganas seperti tetua ketiga yang ingin memakan orang. Ekspresinya cukup tenang. Namun, senyum mengancam di akhir membuat orang merasa sangat dingin. Apa lagi yang akan terjadi? Tetua Agung menahan tetua ketiga yang hampir meledak karena marah, dan hanya menanggapinya dengan terkekeh. Dia agak tertarik untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Han San Qian selanjutnya. Tentu saja, Anda juga dapat memahami bahwa Tetua Agung ingin mengamati melalui percakapan Han San Qian apakah dia menggertak. Atau benar-benar yakin bahwa dia dapat melakukannya. Ini semua adalah hal-hal yang akan membantunya membuat penilaian tentang situasi pertempuran di masa mendatang. Jika tidak, Anda, termasuk orang-orang Anda, mungkin harus disingkirkan dari tempat ini. Han San Qian tertawa dingin. Tentu saja, Anda dapat terus menganggap kata-kataku sebagai bualan bagi Anda. Bagaimanapun, bagi Anda, apa yang saya katakan selalu seperti bualan, bukan? Han San Qian tertawa pelan. Dia tidak akan marah karena orang lain tidak menganggap serius kata-katanya. Bagaimanapun, hukuman apapun yang dideritanya karena ini bukanlah urusannya sendiri, dan dia sendiri tidak akan menanggungnya. Tetua Agung sedikit khawatir. Dilihat dari mata Han San Qian, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk membual. Tatapan matanya cukup tegas dan bahkan memancarkan rasa percaya diri. Ini berarti bahwa perkataan Han San Qian sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menggodanya atau menakut-nakutinya, tetapi lebih seperti ancaman yang nyata. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menoleh dan menatap tetua keempat di sebelahnya. Tetua keempat juga mengerutkan kening, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sial, Han San Qian, apakah kamu berpura-pura tenang di depan kami? Buka matamu dan perhatikan baik-baik situasi saat ini. Tetua kedua yang sombong itu tentu saja tidak akan memperhatikan detail ini. Di matanya, itu sangat sederhana, mereka akan menang. Han San Qian hanyalah seorang jenderal yang kalah. Ya, kamu tidak naif untuk berpikir bahwa hanya dengan menghancurkan batu-batu yang pecah tadi, kamu telah memenangkan situasi, kan? Melihat kembali ke bawah,
Meskipun formasi batu yang jatuh itu menyebabkan mereka beberapa masalah dan kerusakan, secara keseluruhan, itu masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Secara keseluruhan, ada dampaknya, tetapi tidak besar. Han Sanqian tersenyum menghina, ya, saya pikir kamu akan kalah berdasarkan formasi batu ini. Bab 6083, Susunan Batu. Kau membunuhku. Berapa banyak batu yang kau miliki? Tetua ketiga tertawa meremehkan. 30. 60. 100. Batu-batu besar ini memang cukup berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan besar. Namun, selalu ada batasan jumlah batu besar. Tetua ketiga dapat memastikan bahwa tidak banyak batu di sana. Mungkin Han Sanqian hanya memiliki 2 gelombang ini. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tetua kedua juga tertawa, kau tidak akan memberitahuku bahwa kau memiliki ratusan batu, kan? Jika ada ratusan batu besar seperti itu, maka serangan yang dapat ditimbulkannya memang akan sangat dahsyat. Dalam situasi seperti itu, tidak dapat dikatakan seberapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya pada situasi pertempuran mereka. Namun setidaknya dalam arti tertentu, itu juga akan menjadi tindakan yang diperlukan untuk menghentikan serangan mereka. Namun, mereka berdua percaya bahwa tidak mungkin ada terlalu banyak batu. Tetua pertama dan tetua keempat saling memandang dan mengangguk. Ya, dari situasi sebenarnya, tetua kedua dan ketiga tidak salah dalam hal ini. Tidak mungkin ada begitu banyak batu. Meskipun mereka dapat langsung meledakkan batu-batu di gunung, mereka tidak mendengar suara ledakan dari awal hingga akhir. Terlebih lagi, pertempuran sekarang begitu sengit dan posisi itu akan sepenuhnya diambil alih oleh pihak mereka. Bahkan jika mereka ingin meledakkan beberapa batu untuk sementara, sebenarnya sudah terlambat. Beberapa ratus. Han Sanqian tersenyum sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya. Melihat Han Sanqian seperti ini, tetua kedua dan ketiga tertawa terbahak-bahak. Bodoh, kamu bahkan tidak memiliki beberapa ratus batu sialan, dan kamu memenuhi syarat untuk berteriak di depan kami. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa tanpa batu-batu ini, bahkan jika kita berdiri di sana dan tidak bergerak, kamu, sepotong sampah, tidak dapat menghancurkan kami semua, saudara-saudara. Tanpa jumlah orang yang mutlak untuk memakan prajurit kita, kami tidak menyombongkan diri, kamu bukan apa-apa. Meskipun kata-kata tetua kedua dan ketiga agak dilebih-lebihkan, tetua pertama tidak menghentikan mereka karena situasi sebenarnya memang seperti ini. Kekuatan pihak mereka jelas lebih kuat daripada pihak lain, jadi selama kerugian pasukan mereka sendiri tidak terlalu serius, secara umum, dampaknya pada situasi pertempuran tidak terlalu besar. Kecuali jika beberapa situasi pada tahap ini menyebabkan kerusakan yang terlalu serius, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan yang serius antara satu sama lain. Oleh karena itu, tetua pertama dan tetua keempat relatif stabil, tanpa terlalu banyak fluktuasi emosional. Hehe. Han Sanqian tersenyum menghina, mengapa kamu begitu bersemangat? Aku tidak punya ratusan batu, aku hanya punya beberapa ribu. Sial, kamu tidak takut menggigit lidahmu saat membual, apakah kamu pikir aku belum pernah ke sana? Berapa banyak batu yang ada di sana? Aku buta dan tidak bisa melihatnya. Kamu ingin membual dan menakut-nakuti orang, setidaknya gunakan sedikit otakmu. Itu saja. Tetua ketiga tahu situasi di atas, jadi wajar saja ketika Han Sanqian mengatakan ini, reaksi pertamanya adalah menghadapinya. Tetua kedua juga berteriak dingin, apa, kamu diam saja, apakah kamu merasa bersalah? Han Sanqian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, dan tidak marah, dulu memang tidak ada batu di sana, aku mengakuinya, tetapi dengan bantuan tetua ketiga. Semuanya berbeda. Mendengar ini, tiga tetua lainnya langsung menatap tetua ketiga. Tetua ketiga bingung, lalu berkata dengan marah, dasar anjing, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan sih aku membantumu? Han Sanqian terkekeh, kau memang membantuku, kau membantuku mendapatkan ribuan batu, apa kau lupa? Kapan aku membantumu mendapatkan batu, berhentilah memfitnahku. Apa kau lupa berapa banyak bom yang kau gunakan saat mengebom sungai di puncak gunungku? Di bawah pemboman semacam itu, pikirkanlah, sungai itu pasti hilang, tetapi batu-batu yang tersembunyi di dalam tanah atau beberapa batu di sebelahnya, apakah mereka juga meledak sepenuhnya?
Pikirkanlah, ada berapa banyak yang ada di sana. Bab 6084 Terima kasih atas cintamu. Mendengar ini, tetua ketiga langsung ketakutan di tempat, dan ekspresi di wajahnya mulai sedikit menurun. Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Apakah ini berarti aku telah menjadi pembantu Han Sanqian secara tidak sengaja? Sial, tidak mungkin. Namun, setelah dipikir-pikir dengan saksama, tetua ketiga benar-benar tiba-tiba teringat pemandangan lumpur beterbangan dan batu-batu pecah ketika dia mengebom puncak gunung. Sial. Sepertinya. Sepertinya memang seperti yang dikatakan Han Sanqian, dan masih banyak puing yang tersisa di sana. Sial. Tetua ketiga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan terkejut saat mendapati bahwa dia sedang ditatap oleh tiga tetua lainnya saat ini. Poin pentingnya adalah bahwa cara ketiga tetua itu menatapnya sekarang jelas-jelas menatapnya seolah-olah dia adalah musuh. Tetua ketiga hampir menjadi gila. Tetua kedua menahan amarahnya dan menatap tetua ketiga dengan tidak percaya. Tetua ketiga, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu, si idiot ini, benar-benar membuat banyak batu untuknya seperti yang dia katakan. Tetua ketiga sangat tertekan. Dia bukan dewa, bagaimana dia bisa tahu sebelumnya bahwa musuh akan menggunakan batu untuk menyerang rakyatnya? Dia hanya diberi tugas untuk mengebom sungai saat itu. Dia hanya perlu memutus pasokan air musuh. Bagaimana dia bisa berpikir sebanyak itu? Hei, aku tidak tahu akan seperti ini. Aku hanya ingin memutus aliran air saat itu. Bagaimana mungkin aku? Tetua ketiga sangat tertekan. Sekarang dia benar-benar bodoh dan tidak bisa berkata apa-apa. Dasar anjing, kamu mencoba menyakiti kami dengan berbagai cara. Aku akan membunuhmu. Tetua kedua sangat marah dan langsung mencengkeram leher tetua ketiga. Dia ingin membunuh orang ini dengan tangannya sendiri. Tetua Agung berteriak dengan tergesa-gesa, hentikan. Tetua Agung, orang ini pengkhianat. Apakah dia mau? Dia juga tidak mau. Meskipun Tetua Agung sangat marah, dia tahu bahwa masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tetua ketiga. Meskipun masalah itu disebabkan olehnya, dia hanya mengikuti perintah untuk menyelesaikan tugas. Jika dia harus bertanggung jawab, maka orang yang memberi perintah juga harus bertanggung jawab. Tentu saja, yang terpenting adalah, siapa yang berani menjalankan misi apapun di masa mendatang, karena Anda mungkin tampak sedang menjalankan misi ini, tetapi setelah Anda menyelesaikannya, musuh mungkin mengambil kesempatan untuk menggunakannya untuk tujuan lain, maka, Anda akan dituduh melakukan kejahatan lain tanpa alasan. Manajemen tim tidak dimainkan seperti ini. Jika dimainkan seperti ini, seluruh pasukan akan tidak aktif di masa mendatang, karena semakin banyak yang Anda lakukan, semakin banyak kesalahan yang Anda buat, dan jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak akan membuat kesalahan apapun. Kasus terburuk adalah seluruh pasukan akan lumpuh total dan kehilangan hati rakyat jelata. Oleh karena itu, kejahatan tetua ketiga tidak boleh disembuhkan. Tetua keempat juga buru-buru berdiri dan mengatakan hal-hal baik, Han Sanqian ini sangat licik. Dia benar-benar menggunakan metode semacam ini yang tidak terpikirkan oleh siapapun dari kita untuk melawan kita. Namun, semakin kita harus tenang saat ini, jika kita membunuh tetua ketiga sekarang, apakah Han Sanqian akan merasa kasihan? Sama sekali tidak, dia bahkan akan tertawa. Lagi pula, dia menantikan pertikaian internal kita. Meskipun tetua kedua impulsif, dia bukanlah orang yang sama sekali tidak punya otak. Setelah dibujuk oleh orang lain, amarahnya juga telah menghilang lebih dari setengahnya, dan akal sehat secara alami menang atas segalanya. Dia tiba-tiba mengendurkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Han Sanqian memiliki begitu banyak batu besar di puncak gunung, mereka akan menghancurkan kita menjadi potongan-potongan daging jika jatuh langsung ke bawah. Apakah kita akan menarik pasukan kita lagi sekarang? Kepala istana dan utusan khusus itu akan pergi bersama kita kali ini. Mereka hanya beberapa ratus meter di belakang kita. Tetua pertama mengangguk dan menatap tetua keempat, apa yang dikatakan tetua kedua memang masuk akal. Kita baru saja menyerang dan berada di atas angin. Jika kita mundur dengan gegabah sekarang, kita tidak akan dapat menjelaskannya kepada saudara-saudara kita di pasukan, dan kita tidak akan dapat menjelaskannya kepada kepala istana dan yang lainnya ketika kita kembali.
Tetua keempat tentu saja memahami alasan dan rasa malunya, tetapi masalahnya adalah bahwa penyerangan sekarang terjadi dalam situasi seperti itu. Jika mereka mengambil kebijakan penyerangan yang kuat, maka bagi mereka, kerugian yang akan mereka derita akan lebih besar lagi. Tidaklah tepat untuk maju atau mundur saat ini. Bab 6085 Aku akan memberimu hadiah. Namun, tepat ketika dia berada dalam situasi yang sangat sulit, Han Sanqian sama sekali tidak akan menoleransi masalah ini, dan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berpikir. Aliran energi api langsung meledak di tempat itu, dan kemudian sejumlah besar batu jatuh pada saat pertama. Boom! Di bawah batu-batu besar, orang-orang berpakaian hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Faktanya, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali setelah pertempuran, dan langsung terkena batu-batu yang menggelinding. Sayangnya, ini jelas baru permulaan. Kekejaman yang sebenarnya masih akan datang. Setelah gelombang batu Han Sanqian meledak dengan liar, gelombang batu lainnya langsung jatuh. Gelombang orang ini bahkan belum pulih dari gelombang sebelumnya, dan gelombang serangan berikutnya telah membuat mereka sulit untuk dihadapi. Namun, ini masih bukan akhir, tetapi baru permulaan. Han Sanqian tidak pernah berbohong, setidaknya ketika dia benar-benar ingin mengalahkan seseorang, dia benar-benar tidak berbohong kepada siapapun. Ribuan keping puing benar-benar tidak menambahkan air sama sekali, dan jatuh dengan keras. Mundur setelah pertarungan seperti itu sebenarnya merupakan keputusan yang sangat sulit bagi para pria berbaju hitam. Tidak seorang pun bisa begitu saja menyerahkan segalanya begitu saja ketika mereka hampir menang. Namun sekarang, Han Sanqian memaksa mereka untuk melakukan banyak perubahan. Bahkan menyerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sedikit lebih jauh ke belakang, Su Long dan dua utusan khusus bertanggung jawab atas pasukan belakang. Pada saat ini, setelah melihat area puing yang begitu luas di depan mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang sejenak. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Mereka jelas telah memenangkan kemenangan, tetapi bagaimana situasi seperti itu bisa tiba-tiba muncul? Dari mana batu-batu besar di gunung itu berasal? Dan jumlahnya begitu banyak. Utusan khusus yang memimpin tidak dapat mempercayainya, dan itu bahkan lebih sulit untuk dipahami untuk sementara waktu. Namun, Su Long hanya sedikit terkejut dan kemudian dia sepenuhnya menyadari beberapa alasannya. Itu disebabkan oleh pemboman sungai di atas oleh tetua ketiga sebelumnya. Gunung itu dibom, sehingga semua batu dan tanah hancur dan retak dalam prosesnya. Karena itulah Han Sanqian tiba-tiba memiliki begitu banyak batu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Su Long memang sangat pintar. Dia melihat semua rahasia di atas hampir dalam sekejap mata. Faktanya, tebakannya memang akurat. Faktanya, tidak dapat dikatakan bahwa Han Sanqian telah mengatur situasi sebelumnya dan menunggu pihak lain memanfaatkannya. Meskipun Han Sanqian memang sangat pintar, tidak mungkin untuk menjadi begitu sempurna. Dia menciptakan sungai dan arus bawah untuk tujuan sederhana melindungi efektivitas tempur para pelaut. Namun, dia sendiri tidak menyangka bahwa pembalikan yang berbeda akan benar-benar terjadi pada akhirnya. Faktanya, alasannya juga sangat sederhana. Penemuan petunjuk ini juga diamati oleh Han Sanqian selama pertempuran. Setelah pertempuran, tembakan artileri musuh cukup ganas, dan sebagian besar kuburan sebenarnya ditumpuk dengan berbagai batu. Oleh karena itu, setelah ledakan, itu kurang lebih rusak. Oleh karena itu, dalam kasus ini, akan ada puing-puing. Dan puing-puing inilah yang sebenarnya memberi Han Sanqian ide yang berbeda. Karena akan hancur di sini, bagaimana dengan puncak gunung? Anda harus tahu bahwa batu-batu di puncak gunung sebenarnya jauh lebih buruk daripada batu-batu di kuburan yang khusus digunakan untuk memperkuat dan menahan hujan. Oleh karena itu, batu-batu di puncak gunung pasti sudah hancur. Karena alasan ini, Han Sanqian tiba-tiba memutuskan untuk mengubah pemikiran dan cara bermainnya. Dulu, baik saat membaca buku sejarah atau menonton drama TV, Han Sanqian tidak merasakan apapun saat melihat yang disebut Zhuge Kongming meminjam anak panah dengan perahu jerami. Namun, sekarang setelah dia mempraktikkannya sendiri, dia menyadari bahwa ini bukanlah apa yang disebut tanpa perasaan, ini terlalu keren. Senjata yang tidak Anda miliki dibuat oleh musuh, dan artileri yang tidak Anda miliki diberikan oleh musuh.
Kemudian Anda dapat menggunakan benda-benda ini untuk menyerang musuh dengan gila-gilaan. Perasaan membunuh orang dan menghancurkan hati mereka benar-benar salah satu hal yang paling mengasyikkan dalam hidup. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum dingin, ayo, kesenangan baru saja dimulai.